Halo Sosius, dalam kuliah sebelumnya kita telah memaparkan perspektif transisi dan perspektif generasi. Pada kuliah kali ini kita akan menjabarkan tentang perspektif budaya yang sekaligus menjadi seri perspektif terakhir dalam kajian kepemudaan. Perspektif budaya dalam kajian kepemudaan secara garis besar dibagi menjadi dua pendekatan. Bagian pertama adalah pendekatan identitas sosial, sementara bagian kedua adalah pendekatan subkultur pemuda. Pendekatan identitas sosial berasal dari ranah psikologi tetapi dibangun atas dasar asumsi sosiologis. Pendekatan identitas sosial berasumsi bahwa identitas seseorang dikonstruksikan berdasarkan relasinya dengan kelompok sosial dan peran sosialnya. Individu mengonstruksikan arti yang berbeda-beda pada berbagai kategori sosial. Mereka juga cenderung mengidentifikasi dirinya pada kategori sosial yang dapat meningkatkan status mereka. Misalnya, seseorang mengaku sebagai kategori sosial orang kaya merupakan contoh dari identifikasi diri pada kategori sosial yang menaikkan status. Selain itu, individu juga dapat berjarak dari kategori sosial yang menurut mereka memberi status yang rendah pada diri mereka. Sebagai upaya untuk menaikkan status, individu cenderung mengevaluasi kelompoknya atau in-group secara lebih positif dibandingkan kelompok lain atau out-group. Pendekatan ini bermanfaat untuk memahami pemuda dengan melihat identitas pemuda sebagai bagian dari identitas sosial itu sendiri. Seseorang yang mengategorikan dirinya pemuda akan mencoba menjadi anggota sebuah kelompok teman sebaya. Mereka akan berusaha mengonstruksikan sebuah identitas kepemudaan yang menurut mereka memberi status sosial tinggi. Pendekatan ini dapat menjelaskan mengapa pemuda seringkali bertindak menyimpang dari perspektif orang dewasa. Mereka ingin menunjukkan identitas diri mereka yang berlainan dengan identitas diri orang dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pemuda mengidentifikasi dirinya berbeda dari orang dewasa. Hal itu berdampak pada perilaku pemuda yang tidak ingin terikat dengan norma-norma masyarakat secara umum. Pengonstruksian budaya kaum muda yang berbeda dengan norma yang berlaku dominan dalam masyarakat sering dianggap sebagai penyimpangan atau deviance. Misalnya, anggapan kalau clubbing dan berhubungan seksual adalah hal yang biasa di kalangan pemuda tetapi menyimpang dalam nilai-nilai yang dominan. Apakah itu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemuda? Atau jangan-jangan mereka melakukan resistensi terhadap norma yang mengekang kelompoknya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam pendekatan subkultur dari mazhab Chicago dan mazhab Birmingham. Mazhab Chicago berasal dari sosiolog yang ada di Universitas Chicago. Mereka aktif mengamati fenomena sosial sejak awal abad ke-20. Dalam kajian kepemudaan, mazhab Chicago menjadi peletak dasar bagi pendekatan subkultur. Para sosiolog mazhab Chicago melihat kenakalan remaja hanyalah bentuk respons yang normal, bukan penyimpangan psikologis. Mereka berpendapat kalau pemuda pada perkembangannya mampu menciptakan nilai dan normanya sendiri. Nilai dan norma dari para pemuda menjadi subkultur di antara nilai dan norma yang ada di masyarakat umum. Salah satu tokoh mazhab Chicago, Howard S. Becker, menyebut fenomena ini sebagai outsiders. Jika mazhab Chicago melihatnya sebagai subkultur yang dikelilingi dominasi norma umum, lain halnya dengan mazhab Birmingham yang melihat budaya kaum muda sebagai reaksi kolektif berbasiskan kelas sosial, terutama kelas pekerja. Cara pandang ini tidak terlepas dari para anggota mazhabnya yang cenderung memakai perspektif neo-Marxis dalam cultural studies. Pendekatan ini salah satunya dipengaruhi oleh konsep hegemoni Gramsci yang melihat bahwa perlawanan juga dapat termanifestasi melalui ideologi atau budaya. Lebih lanjut, budaya yang dihasilkan oleh pemuda adalah bentuk resistensi atau perlawanan terhadap budaya dominan. Nah, begitulah penjabaran dari perspektif budaya dalam sosiologi kepemudaan.
Penasaran bagaimana kelanjutan dari sosiologi kepemudaan? Selalu nantikan YouTube Sosiologi Perspektif ya.